Firman Tuhan pada pagi ini untuk kita terdapat dari teks Roma pasal 12 ayat 11 dan kita membacanya bersama-sama. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mau mendengar setiap Bapak Ibu mendengar kata-kata terucap dari bibirnya di telinganya dengan ayat ini. Kita ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Waktu saya masih SD, ada satu peribahasa yang berkata demikian. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Artinya apa? Kalau orang rajin bisa pandai, kalau orang malas bisa bodoh. Padahal tidak ada orang bodoh dalam dunia ini. Karena setiap orang unik dan setiap orang punya kepintaran dan kecerdasannya sendiri. Dulu kita mengerti bahwa kecerdasan itu hanya kecerdasan secara akal budi. Sekarang kecerdasan itu memiliki aspek-aspek yang lain. Bukan hanya kecerdasan dalam pengetahuan, tapi juga kecerdasan secara spiritual, secara rohani. Kecerdasan juga bukan hanya kecerdasan secara spiritual juga, tapi ada kecerdasan dalam relasi sosial. Itulah sebabnya ada banyak sisi dari hidup manusia itu yang bisa dioptimalkan, yang bisa dieksplor, yang bisa dikeluarkan seluruh potensi-potensinya. Dan karena itu peribahasa ini adalah gambaran sesungguhnya dari teks yang akan kita renungkan, bahwa kalau orang rajin itu akan ada dampak yang akan diterimanya. Akan ada dampak positif yang akan dinikmatinya. Akan ada hasil yang diperolehnya dari kerajinannya. Tapi ketika sebaliknya, dia menghasilkan hal yang negatif, hal yang minus, hal yang tidak diinginkan, dan tidak memberi nilai apa-apa. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah orang yang seperti ini. Katakan amin. Karena itu datang dan beribadah pagi hari ini. Bapak Ibu adalah gambaran orang-orang yang rajin menunjukkan kecintaannya dalam ibadahnya kepada Tuhan. Dan itu teruskan. Jangan pernah kendorkan kerajinan kita. Diligence adalah kata yang dipakai di dalam bahasa Latin untuk mengatakan tentang kata rajin. Nah, kata rajin ini di dalam arti diligence itu adalah kerja keras. Tapi sekarang orang bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Ada orang yang bekerja keras, tapi tidak mempunyai kecerdasan atau hikmat. Karena itu satu peristiwa ketika seseorang menebang pohon. Dia lalu menebang pohon dan terus menebang, dan terus menebang, dan terus menebang. Tidak ada istirahatnya. Ini adalah sebuah gambaran nampaknya seperti orang rajin, seperti orang yang bekerja keras. Tapi seseorang datang kepada dia dan berkata, Bapak, boleh saya memberikan sebuah saran? Apa itu? Saya sampai tidak punya waktu untuk berbicara kepada orang lain. Karena saya harus segera menuntaskan pekerjaan saya yang banyak menebang pohon dan menebang pohon. Lalu orang itu memberi nasihat kepadanya. Bapak, kapak yang Bapak gunakan, itu ada batas di mana ketajamannya berkurang ketika Bapak terus memotong. Dan karena itu berhentilah sejenak dan asalah kapak itu. Berhentilah sejenak, asalah kapak itu. Dan lanjutkan pekerjaanmu. Pasti hasilnya akan berbeda.
Maka Alkitab kita sebenarnya memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk. Bukan hanya menjadi orang rajin, tapi orang yang rajin tapi cerdas dan berhikmat. Karena itu kita senantiasa melihat hidup kita adalah seorang yang bekerja keraskah atau seorang yang bekerja dengan cerdas. Atau di atasnya lagi seorang yang bekerja dengan hikmat. Mengapa? Kita lahir semuanya statusnya tidak bawa apapun. Tapi hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda salah satunya dan penentunya adalah kerajinan kita. Kerajinan kita itu berdampak kepada hidup kita. Dan ketika kita kemudian menikmati hasil dari kerajinan kita, itu karena kita sudah melewati perjalanan yang panjang dan memahami apa artinya bekerja. Bapak Ibu Saudaraku, tema ini memang tetap rajin pagi hari ini. Harapannya adalah setelah mendengar firman Tuhan ini, Bapak dan Ibu tambah rajin yang sudah rajin. Yang sudah tambah rajinnya lebih lagi rajin. Yang sudah rajin, dan rajin, terus lakukan itu sampai akhir hayat hidup kita. Kata Ibrani untuk kata rajin adalah melakutiut. Ya, melaku. Ini kayaknya lari-lari ke Jawa itu, melaku. Jadi eling-eling Bapak Ibu, kalau tidak ingat bahasa Ibraninya rajin, ingat bahasa Jawa mah, ingat bahasa Jawa wae. Apa itu? Melaku. Nah, kalau di dalam bahasa Ibraninya melaku tiut. Nah, melaku tiut. Ingat aja melaku sama tiut. Apa itu? Artinya adalah kemampuan atau keterampilan dalam pekerjaan. Ya. Keterampilan atau kemampuan dalam pekerjaan. Jadi orang bekerja itu harus dilatih skillnya. Orang bekerja itu harus dilatih kepandaiannya. Dan kepandaian seseorang untuk satu pekerjaan itu berbeda tiap-tiap orang. Pekerjaan sederhana misalnya, menyapu. Ada orang menyapu dengan pelan. Ya, satu arah. Saya ingat satu kali waktu lewat ke arah Jalan Leli. Ya, ke arah Jalan Leli. Saya bawa kendaraan. Saya lihat ada seorang ibu yang menyapu. Nah, saya waktu itu jemput teman-teman, hamba-hamba Tuhan, kami mau pergi ke Purwodadi. Jadi waktu saya lewat, dia sapu mulai dari ujung sana sampai ujung sana. Jalan ini, jalan yang disapu. Padahal yang kotor itu hanya beberapa bagian. Jadi dia mulai sapu sejak saya lewati pertama, sampai saya menunggu teman masuk dalam mobil, saya kira-kira jarak kira-kira 10-15 menit begitu. Dia nyapu. Dan sampai saya kembali, dia menyapu belum selesai. Karena apa? Yang tadi yang bersih tempatnya jadinya ikut juga itu kotor lagi. Maksudnya dia mau satu arah semua. Ah, ini. Satu arah semua. Maka lebih lama pekerjaannya. Coba kalau seandainya sampahnya ada di sana, disendirikan. Nanti baru kemudian diambil pakai tempat untuk pengambilan sampah. Kan begitu lebih cepat gitu. Lalu saya berkata kepada teman, saya bilang begini, dari tadi loh dia nyapu, tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena dia mulai dari ujung jalan sampai ujung jalan dia sapu dan satu aliran semua itu sampah-sampah ke arah itu. Maka tidak akan selesai-selesai. Nah lalu teman saya bilang, oh itu dia rajin. Nah, saya bilang dalam hati, betul dia rajin, tapi dia kurang cerdik. Nah, gitu. Saya tidak memakai kurang cerdas, gitu ya. Kurang cerdik dia caranya. Nah, karena itu Bapak Ibu, setiap kali kalau saya nyapu di depan, ya pagi-pagi biasanya itu dari ujung ke ujung. Kalau untuk hari yang biasa hanya untuk wilayah di sini saja. Tapi khusus untuk hari Minggu harus bersih semua. Ya, bagian depan dari ujung ke ujung itu harus bersih. Nyapu cepat, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sana. Sudah selesai. Dah lama-lama. Bapak Ibu, banyak orang punya kemampuan, tapi kurang keahlian. Kenapa? Karena tidak melatih, tidak rajin. Nah,
Aspek ini berlaku untuk semua, baik secara rohani maupun secara jasmani. Itu maksudnya adalah melaku tiyut. Laku tiyut. Melaku, kok tepak gitu loh. Melaku itu jalan gitu. Jalan. Tapi itu dalam bahasa Ibrani. Jadi berkaitan dengan kerajinan atau kegiatan seseorang dalam kerajinannya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang lain memang di dalam bahasa Yunani kita, dalam bahasa Perjanjian Baru udah ada itu. Nggak ada. Tapi ada yang padanannya agak sama istilahnya, yaitu kata yang dipakai epimeleia. Ya, epimeleia. Epimeleia itu apa artinya? Yaitu perawatan. Nah, rajin itu ternyata merawat. Merawat. Rajin itu artinya perhatian. Rajin itu artinya peduli. Jadi setiap orang kalau dibilang atau dikatakan rajin, berarti ada unsur dia merawat. Ada unsur memperhatikan. Ada unsur peduli. Di dalam perjanjian lama, saya sekarang mulai di dalam perjanjian lama, karena saya akan berbicara perjanjian lama, perjanjian baru, baru kembali kepada teks Alkitab kita yang di dalam Roma tadi. Nah, orang yang rajin, dikatakan dalam perjanjian lama, orang yang rajin akan mendapat kepercayaan. Biasanya orang yang rajin itu akan diberi tugas dan tanggung jawab ketika orang lain melihat orang ini rajin. Tapi ketika orang lain melihat kita tidak rajin, tidak akan diberi sebuah tugas atau tanggung jawab. Kenapa? Karena mereka ragu, mereka bimbang. Maka orang bekerja, dimanapun bekerja, kalau dia menunjukkan kerajinan, orang ini dikasih kepercayaan. Orang ini diberi kesempatan, diberi peluang yang lebih banyak. Alkitab mengatakan lagi bahwa orang yang rajin, ini catat, orang yang rajin berpotensi kaya. Tapi orang yang malas berpotensi sangat besar untuk miskin. Karena itu orang dalam hidup ketika bekerja bukan hanya bekerja saja, tapi bekerja dengan cerdas, tapi juga bekerja dengan hikmat. Itulah sebabnya dengan bekerja rajin saja orang berpotensi untuk menjadi kaya. Jangan bermimpi untuk mendapatkan ini dan itu kalau orang itu malas. Maka banyak orang dalam hidup mengabaikan waktu yang ada dan tidak menghasilkan apa-apa. Kekayaan di sini yang dipandang sebagai kekayaan secara jasmani, tapi juga bicara kekayaan secara rohani. Baik secara rohani maupun secara jasmani dibutuhkan orang yang rajin. Katakan amin. Orang yang mengkawinkan itu adalah orang apa? Orang yang mengkawinkan yang barusan itu orang apa? Kok bisik-bisik begitu? Orang yang baru mengaminkan tadi itu adalah orang rajin. Kok kurang mantap gitu loh. Orang yang mengaminkan barusan itu adalah orang rajin. Betul ya? Orang rajin kita ini. Kemudian orang rajin itu akan memperoleh harta. Karena kerajinannya menghasilkan sesuatu. Sekali lagi saya seimbangkan. Bukan hanya harta secara jasmani, tapi juga harta secara rohani. Kumpulkanlah itu. Ya, jangan hanya satu sisi saja. Kumpulkan harta duniawi, tapi juga kumpulkan harta surgawi. Jangan sampai kumpulkan harta duniawi, tapi tidak punya harta surgawi. Malang nasib. Ya. Makanya saya sering katakan ya, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak tahu dari mana dia berasal dan kemana dia pergi. Kalau dia sadar dia berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan, dia siapkan sangu. S-A-N-G-U. Sangu itu apa? Sangu itu kita bawa bekal ke sana, ke sorga sana. Jangan kosong-kosongan. Saya percaya Yesus, tapi ada isinya. Saya ikut Yesus, ada kualitasnya. Saya ikut Yesus itu ada bentuk nyata iman saya dalam mengikuti Yesus. Dan Yesus memperhitungkan itu. Waktu Yesus datang, dikatakan, adakah iman di bumi ini?
Ini pertanyaan penting. Adakah iman ketika kita datang kepada Tuhan? Karena itu jangan sampai terjebak kepada jadi Kristen. Kristen hanya tercatat Kristen. Tapi kita menjadi orang Kristen yang berbeda. Orang rajin diberi kelimpahan. Saya meringkas ya dari perjanjian lama. Diberi kelimpahan. Orang pintar tapi tidak rajin, ingat baik-baik ya. Orang pintar tapi tidak rajin, Alkitab katakan tidak baik. Ya, pintar tapi tidak rajin, dikatakan Alkitab tidak baik. Berarti yang baik apa? Pandai dan rajin. Orang yang rajin ketika berencana dikatakan Alkitab mendatangkan kelimpahan. Berbahagialah jika mendapati suami yang rajin. Siapa suami yang rajin di sini? Coba angkat tangan. Tidak ada yang mau mengangkat tangan ini. Berarti sekebalikannya ini. Agak sedih-sedih ini hati istri-istri ini kalau kurang rajin. Adakah di sini suami yang rajin? Tidak ada. Ada di mana dia kok istrinya yang bersuara? Ada gak suami-suami yang rajin di sini? Takut istrinya bilang rajinnya dari mana? Ada istri-istri yang rajin di sini? Kelihatannya ibu-ibu ini lebih pede gitu dari bapak-bapaknya. Lawang dari sononya bangun pagi-pagi, wes ngurusi masalah dapur, wes nyapu-nyapu, ngurusi anak. Sore juga begitu, sampai bengi, saya turun-turun, masih kupas bawang. Nah itu. Amin ya ibu-ibu. Waduh, suara deh, gak kerungu. Amin ya. Rajin toh. Makanya berbahagia suaminya, berbahagia anak-anaknya. Coba kalau enggak, gak rajin ibunya, anaknya kuru jadinya. Betul atau tidak? Suaminya juga enggak sehat. Kenapa? Maksudnya enggak sehat itu apa? Kurang vitamin. Karena enggak diberi makan yang enak, gitu loh. Nah, ibu, coba perhatikan, bapak-bapak itu tambah sehat itu kalau diberi kebutuhan utamanya apa? Makan yang enak. Coba makan yang enggak enak, lama-lama dia jadi stres. Berbahagialah, dimasakan tiap hari loh sama istri. Sudah minta terima kasih atau belum? Jangan-jangan Pak Adi juga lupa ya. Kadang-kadang kita anggap biasa ya. Ketika dia sudah tidak ada baru kita krosok. Waduh, aku kepengen masakan bojoku, tapi saya ini nggak iso. Nah itu, mumpung sekarang itu, dinikmati dengan sukacita itu. Orang rajin, anak-anak yang rajin ada di sini. Halo, anak-anak yang rajin ada di sini? Lah, ya kalau iri saya, anak saya ini. Ada di sini yang rajin? Ada. Harusnya ada. Tidak mungkin tidak ada. Orang yang rajin ketika berencana dikatakan mendatangkan kelimpahan. Nah, itu di perjanjian lama. Sekarang saya masuk di perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru itu dikaitkan dengan rajin, itu dikaitkan dengan rajin memelihara firman. Rajin memelihara firman. Rajin menyimpan firman Tuhan. Rajin untuk hidup dengan firman Allah. Kemudian memimpin dengan rajin. Jadi ketika seseorang diberi kesempatan memimpin keluarganya kah, memimpin orang lain kah di kantor, memimpin di dalam pelayanan kah, dia rajin memimpin. Dia tidak pernah surut semangatnya. Kemudian rajin mengatur rumah tangga. Nah, rumah tangga itu perlu ditoto, perlu diatur. Dan yang terakhir, dikaitkan perjanjian baru itu adalah rajin berbuat baik. Ya, rajin berbuat baik. Saya kutip saudara kita yang di sebelah ya, sering mengutip juga ayat-ayat kita. Sekarang saya kutip juga ayat-ayat mereka. Ya, ayatnya bilang begini, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada sesamanya. Sebaik-baiknya orang
Kalau dia tidak memberi dampak atau manfaat bagi orang lain, tidak usah hidup sudah. Kira-kira begitu. Karena apa? Hanya ngebei dunia ini. Hanya memenuhi dunia ini. Dan ngaboti ya bumi ini. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, hidup yang baik tidak hanya itu tujuan yang kita mau capai. Tapi di dalam Alkitab kita dinaikkan lagi levelnya. Bahwa hidup orang percaya itu bukan hanya sekedar baik, tapi benar uripe. Ya, sing benar uripe. Ada orang yang merasa yang saya lakukan ini benar, baik, tapi belum tentu dalam pandangan Tuhan. Karena itu ukuran kita bukan hanya baik, tapi benar. Karena hidup yang benar, itulah yang harus menjadi capaian kita. Ya. Bapak dan Ibu, dalam nats yang kita baca, kita berbicara tentang 3 pokok. Dan saya langsung ringkaskan. Yang pertama adalah kerajinan itu dikaitkan dengan kata kendor. Kata kendor itu padanan dengan kata yang menggambarkan tentang lembek, kendor, tidak kencang. Artinya dia kerajinan itu dikaitkan dengan kata kendor itu maksudnya apa? Bahwa orang percaya tidak boleh menjadi lemah dalam kerajinannya. Tidak boleh lembek dalam kerajinannya. Tidak boleh kita ini kendor dalam kerajinannya. Tapi kita mesti kenceng. Mesti betul-betul terus konsisten dalam kerajinan kita. Makanya saya katakan tadi sudah rajin, lebih rajin, rajin lagi, dan sangat-sangat rajin. Tuhan mau itu terjadi kepada kita. Makanya Bapak Ibu, orang yang bangun pagi jauh lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada orang yang tidur sampai siang. Kenapa? Karena dia menjemput rezekinya jauh lebih awal. Bapak Ibu kalau pergi satu kali saya bangun jam 2:30 pagi, saya pergi belanja. Karena anak butuh untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan ospeknya. Dan itu jenis yang artinya tidak ada di persediaan di rumah. Lalu pagi-pagi saya bangun, kira-kira jam 2:30, saya pergi. Orang di pasar Kebalen, itu jam 1 itu loh sudah jualan. Sementara yang lain lagi tidur, maka yang lagi kerja dapat rezeki lebih dibandingkan yang tidur. Maka memang sesama pedagang, tapi hasilnya beda. Karena apa? Karena mereka berupaya, berjuang, dan hasilnya pasti maksimal. Ada orang ingin bekerja sedikit, hasilnya banyak. Nah itu ada yang seperti itu, togel. Kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Pasang nomor itu loh buntut. Tulis sedikit, kalau beruntung dapat nilainya banyak. Nah, jadilah penjual togel. Tapi persoalannya, togel ini boleh apa enggak? Kan enggak boleh. Ya kan? Maka banyak orang mau jalan pintas, tapi tidak mau bekerja keras. Karena itu, Alkitab kaitan, kerajinan itu tidak boleh menjadi kendor. Kerajinan itu harus kencang, harus konsisten dia. Bahasa saya selalu katakan, harus persisten dia, gigih. Dia tidak pernah menjadi mundur dalam semangatnya. Kalau sudah ikut Tuhan, ikut Tuhan. Kalau sudah ikut dia, jangan mundur. Kalau menghadapi tantangan, terus jalan. Karena ada jalan di depan yang tersedia kalau kita terus berjalan. Itu. Karena itu sama seperti halnya dengan perkara-perkara rohani. Ayo ikut Yesus yang rajin, jangan kendor. Ikut Yesus yang rajin, jangan kendor. Jangan kendor. Naikkan levelnya, naikkan giginya. Naikkan bukan hanya 1, naik kecepatan 1, 20 kilo. Naik 2, berarti kecepatan 40. Naik 3, kecepatan 60, 80. Naik 4, dia sudah bablas anginnya. Gitu. Artinya apa? Orang percaya itu akan mengalami sebuah semangat di dalam mengiring Tuhan. Maka gambaran orang-orang tanda-tanda hidup itu ada pada kita. Amin. Ini ada tanda-tanda hidup. Ada. Harusnya begitu. Ini bukit harapan. Bukit harapan. Bukit harapan. Bukit yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan itu pasti. Karena apa? Karena gereja Bukit Harapan mempunyai pengharapan kepada Yesus. Tidak ada yang aminkan. Tak aminkan dewi loh.
Yang kedua, dikatakan kerajinan dikaitkan dengan roh yang menyala-nyala. Roh itu adalah bagian, ya coba lihat Alkitabnya. Coba buka, biarlah roh. Itu bukan R besar, tapi R kecil. Roh kita. Roh kita ini bisa mengalami sebuah semangat yang bernyala-nyala kalau ini dikaitkan dengan roh Allah. Maka orang tidak boleh lepas dari roh Allah. Karena roh Allah itu yang ngipasi kita. Roh Allah itu yang memberikan kepada kita gairah. Roh Allah itu yang membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam hidup. Maka setiap orang yang sudah percaya Yesus, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Maka orang kalau tidak dekat dengan Roh Kudus, semangatnya akan lemah. Karena itu mari Bapak Ibu, bagaimana cara supaya Roh Kudus terus dinyalakan di dalam hati kita dan dia bekerja dengan bernyala-nyala, itu ada kait-mengkaitnya. Memang di dalam diri kita waktu kita percaya Yesus ada Roh Kudus. Dia yang bekerja untuk membuat roh kita yang tadi lemah ini itu menjadi kuat. Tapi roh ini bisa mengalami kekuatan kalau kita itu firman-Nya juga tidak henti-henti. Jadi ada kaitan. Roh Kudus tidak bisa bicara apa-apa kepada kita kalau kita tidak simpan firman. Maka firman, roh kita dan Roh Kudus itu bagian yang satu paket, tidak boleh terpisah. Tapi jalan secara beriringan. Roh kita ini butuh firman. Maka roh seseorang akan mengalami kekeringan. Dia akan bosan. Dia merasa perkara-perkara rohani adalah sesuatu yang mulai membosankan. Berarti ada masalah dengan dia. Apa masalahnya? Bukan tidak ada Roh Kudusnya. Tapi karena firman tidak mendapat tempat di dalam roh. Maka setiap firman yang bekerja di hati kita, diresponi oleh kita, dihidupi oleh kita, itu yang membuat dia bergairah. Satu kali saya naik motor Suzuki milik majelis gereja waktu saya masih pemuda. Masih pemuda mahasiswa maksud saya. Saya sedang menyusun skripsi dan saya pinjam sepeda motor Suzuki. Itu tahun kira-kira 70-an itu sepeda motor Suzuki-nya. Lalu saya melakukan proses untuk mencari sampling, yaitu seluruh alumni-alumni. Nah, saya menentukan alumni-alumni mana dan saya mulai dari wilayah Blitar, ya, dari wilayah Blitar. Saya sisiri wilayah Blitar, mahasiswa alumni-alumni untuk mereka isi angket saya. Bapak Ibu, waktu saya pergi, saya bawa motor ini kecepatannya bisa di atas 80. Tapi waktu pulang kecepatannya saya gas tinggi pun masih kecepatannya 10, maksimal itu 20. Bayangkan Bapak Ibu. Saya itu berangkat pagi, pulang itu tengah malam kira-kira menjelang pagi, kira-kira jam 1, jam 2 dini hari. Kenapa? Karena rupanya platina yang menjadi pengapian dari sepeda motor itu agak sedikit ada lepas atau tidak bergesek dia. Sehingga kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak. Perapiannya juga melemah. Bahkan di Blitar, di Jagoan sempat dibongkar oleh seseorang, tapi tidak langsung melihat kepada platinanya. Apa yang terjadi? Saya berjalan dengan kecepatan hanya 20 km saja. Dan itu tidak nyampe-nyampe hingga saya dini hari sampai ke kampus. Bapak Ibu, ini gambaran orang percaya. Waktu kita tidak dekat dengan Roh Kudus, waktu kita tidak dekat dengan firman, waktu kita tidak melekat dengan Tuhan Yesus, maka kita antara seperti sepeda motor tadi, antara hidup mati, ada kekuatannya, kadang-kadang tidak ada kekuatannya, lemah dan tidak berdaya dan tidak bertenaga. Maka orang percaya di sini letaknya. Di sini letak. Di sini letak. Yang ketiga dan yang terakhir. Kerajinan dikaitkan dengan melayani Tuhan. Orang rajin di luar biasa, tapi tidak terlibat dalam melayani Tuhan. Kerajinannya di luar sana manfaatnya. Tapi kerajinan itu harus berdampak juga bagi gereja. Karena gereja adalah tempat di mana Kristus memberikan kepercayaan kepada umatnya. Karena itu apa yang bisa kita lakukan untuk melayani, untuk juga mengkaitkan rajin kita. Bukan hanya rajin untuk hal-hal dunia, tapi juga rajin untuk perkara-perkara rohani. Itu harus ada kaitannya dengan kita. Karena itu orang percaya, dia bisa berhasil di dalam dunia, karirnya di luar, tapi tidak dengan perkara-perkara rohani. Memang saya selalu katakan bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita, dan pelayanan kita adalah pekerjaan kita. Tetapi orientasi yang kita kerjakan, kalau tidak ada kait-mengkait dengan Tuhan, sebenarnya bukan pelayanan. Semuanya harus dikaitkan dengan Tuhan,
maka dia mempunyai nilai di sana. Itulah sebabnya ketika orang kemudian mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, tapi tidak dikaitkan sebagai pelayanan kepada Tuhan, maka dia tidak mempunyai makna dan bernilai kekal. Itu hanya bersifat sebuah kegiatan semata. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kerajinan dikaitkan dengan melayani Tuhan. Tadi Ibu Simon sempat sampaikan. Kalau nggak bisa memberi dalam bentuk persembahan misalnya, ya, nggak bisa berbuat lebih banyak dalam menyerahkan harta karena memang kita terbatas misalnya. Atau juga bisa memberi. Ada yang lain, kita bisa berdoa. Atau ada yang lain, kita bisa langsung melayani, terlibat secara langsung. Bahkan pergi untuk melayani. Bahkan mungkin ada di antara kita, saya mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Itu juga adalah bagian dari melayani. Melayani itu bisa dengan tenaga kita, bisa dengan harta kita, bisa dengan doa kita. Kita pergi dengan apa? Yang kita bisa, yang paling mudah. Yang paling mudah adalah beri diri kita untuk mendoakan hal-hal yang dikerjakan dalam gereja. Tuhan memberkati kita. Kaitkan semua yang kita kerjakan. Rajin dalam kaitan dengan apa? Rajin dalam kaitan kita untuk tidak menjadi kendor. Rajin dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan roh yang menyala-nyala. Rajin dikaitkan dengan melayani Tuhan. Maka ketika kita rajin, kita berlimpah secara rohani. Ketika kita rajin dalam dunia kerja kita, kita juga menikmati hasil dari kerajinan kita. Selamat rajin.